Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan senantiasa dapat menunaikan amal ibadah sama bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan di akhirnya kita termasuk pada orang-orang yang bertakwa sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan madrasah ruhaniyah, ya, selain madrasah syariah, ya. Sekolah melatih kita untuk menjalankan syariat, tetapi juga sekaligus madrasah ruhaniyah, di mana bulan suci ini kita dilatih untuk mengembangkan potensi-potensi kerohanian kita yang sudah ada di dalam diri kita. Apa yang disebut dengan fakultas intuitif, ya, di samping fakultas intelektual, ya, dan jasmania kita. Itu adalah komponen-komponen yang harus dikembangkan secara simultan. Apa itu dimensi ruhaniyah atau intuitif? Itu adalah dimensi-dimensi yang berkenaan dengan rasa. Nah, rasa ini membutuhkan exercise atau latihan-latihan dalam rangka untuk dikembangkan, supaya dalam diri kita itu tidak hanya kemampuan berpikir secara logis, berpikir secara ilmiah, tapi juga punya kemampuan merasa, kemampuan intuitif. Dalam bahasa ilmu pengetahuan modern mungkin dikenal ada istilah dengan emotional question, spiritual question. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama, ya. Mengapa dimensi ini harus kita kembangkan? Nah, karena dengan dimensi inilah kita bisa menangkap esensi dari keberagamaan. Karena esensi dari agama itu sebenarnya adalah rasa cinta, rasa bahagia, ya, rasa mahabbah. Bagaimana cara melatihnya? Ternyata melalui latihan fisik seperti mengosongkan perut, mengurangi makan, mengurangi tidur, memperbanyak ibadah, itu ternyata adalah salah satu upaya untuk menyingkap potensi-potensi yang bersifat rohaniah dalam diri kita. Para ulama-ulama sufi mengajarkan kepada kita, ya, seperti misalnya Jalaluddin Rumi, ya, Maulana Rumi, seorang ulama terkemuka dari Konya, dari Turki. Dia banyak menuliskan puisi-puisi yang berkenaan dengan Ramadan. Di antaranya adalah kecapi yang kosong itu bisa melahirkan keindahan bunyi yang luar biasa indah. Seakan-akan itu seperti panggilan kepada Tuhan. Analog itu kepada manusia. Dalam perut yang kosong, dalam perut yang kosong itu, ya, dalam dada yang dilatih sabar, itu akan keluar nyanyian-nyanyian rohani, panggilan-panggilan rohani, yang membuat orang bisa melahirkan gagasan-gagasan tentang cinta, ya. Oleh karena itu Rumi banyak sekali menulis dalam kitabnya Masnawi tentang berbagai puisi-puisi yang terinspirasi dari bulan suci Ramadan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dimensi estetis ini adalah sesuatu yang harus dikembangkan secara simultan. Karena di masa sekarang ini orang sibuk dengan pikiran-pikiran rasional. Orang sibuk mengejar kebutuhan-kebutuhan biologis, tapi kemudian mengabaikan dimensi estetis. Sehingga beribadah, berperilaku kehilangan nilai-nilai etisnya, estetisnya. Kehilang dimensi rasanya. Nah, padahal dimensi rasalah yang membuat semua aktivitas itu menjadi bermakna. Oleh karenanya, misalnya, Imam Al-Ghazali menulis satu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini adalah, diantaranya adalah berisi tentang fikih. Tapi fikih yang dimaksudkan bukan fikih yang semata-mata lahiriah, yang mengurus hal-hal yang sifatnya empirik. Tetapi fikih yang bernuansa sofistik, yang bernuansa rasa, bernuansa intuitif. Kenapa? Dengan adanya dimensi intuitif ini, maka penghayatan kita terhadap berbagai macam perbuatan, terhadap berbagai macam ibadah itu akan jauh lebih terinternalisasi secara baik dalam diri kita. Dia akan menjadi cermin di dalam diri kita,
Sehingga orang-orang yang terlatih intuisinya, terlatih spiritualitasnya, dia akan berperilaku jauh lebih baik. Karena dia lebih banyak melihat ke dalam dirinya, merefleksi ke dalam dirinya. Tidak sibuk mengurus orang lain, karena sibuk mengoreksi dirinya. Sibuk memperbaiki amal ibadahnya, sibuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Jamaah sekalian, para pemirsa berbahagia, mudah-mudahan dalam Ramadan tahun ini kita betul-betul bisa mengembangkan berbagai dimensi yang ada dalam diri kita. Salah satunya dimensi spiritualitas. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.